Makan malam bersama Ibu Lin pun semakin ramai dan semakin romantis ditambah dengan suasana hangat yang mereka berbincang-bincang. Seng Yuan, libur musim panas ini sudah dekat. Apa kamu punya rencana yang spektakuler? Rencana untuk menghabiskan waktu dengan Anda, Ibu Lin? Ya tentu saja. Bisakah kita berdua saja? Kata Ibu Lin. Ayolah, ku dengar base up sudah selesai seleksinya. Akhir-akhir nih, ceritamu sudah tersebar ke seluruh sekolah. Jadi, semua orang pasti sudah mengenalmu, bukan? Kata Ibu Lin. Apa? Topik ini harus segera diganti. Semakin banyak Li Xiao tahu, semakin tinggi resikonya aku keceplosan. Di antara terpilih ada 2 cowok, tapi sisanya adalah gadis-gadis cantik dari sekolah kita. Itu sangat bahaya. Batin Seng Yuan dan mukanya karena playboy. Aku tidak tahu. Aku tidak terlalu peduli tentang itu, Ibu. Oh iya, buku teks yang kau berikan padaku sebelumnya. Aku sudah menghafal semua poin dan kunci-kuncinya loh. Oh, benarkah? Secepat itu, Kak Seng Yuan? Apa otakmu ini jenius atau gimana? Kok bisa cepat itu? Ya, aku juga perlu menghafalnya. Manajemen adalah sumber daya manusia yang tak tergantikan. Kok bisa buku teksnya seperti itu? Itu membuatku semakin bersemangat, kata Seng Yuan. Oh ya, benarkah? Di sini Bulin pun bersemangat karena sesama suka dengan bahasan yang mereka lakukan. Kalau begitu, aku akan ke tempatmu nanti malam untuk mengambilnya. Secepat itu, Kak Seng Yuan. Apakah ada hari lain? Karena itu sudah basis startup. Aku harus memanfaatkan pengetahuan ini semaksimal mungkin, Ibu. Semakin banyak aku mempelajari ilmu darimu, semakin cepat aku menjadi semakin orang yang sukses, kata Seng Yuan sambil merayu gurunya itu. Sebenarnya kesukaan Ibu Li Xiao ini meningkat tadi di ruang ganti. Lebih baik aku memanfaatkan kesempatan ini dan menyelesaikan kesepakatan kita, atau supaya dia tidak curiga dengan macam-macam. Tapi kamu tidak boleh main-main di tempatku, kamu ngerti? Siap, Ibu Lin. Adik perempuanku ada di rumah loh. Bisa jadi berantakan seperti kemarin. Ya, kamu tahu karakterku kan? Aku ini seperti itu. Itu dia yang aku mau. Di sini Ibu Lin mukanya memerah karena pikiran dari Seng Yuan itu sedikit leneh. Tuan Nona, ini minuman Anda yang Anda pesan. Oh, sudah. Pengaduan ini pencairan sesuatu panas ini untukmu. Oh, terima kasih, Ibu. Tentu saja, Nona. Ya, di sini rumahnya Ibu Lin sangat suka tentang teh mereka. Sedangkan Seng Yuan membatin. Sepertinya malam ini tidak bisa lupakan saja. Lebih baik aku meningkatkan kesukaan NPC lain, kata Seng Yuan. Di sini nasib Ibu Lin harus kupending dulu supaya yang lain juga tidak tergantikan. Ada 4, 5 dan NPC yang aku lakukan. Mantap jiwa. Nana atau yang lainnya. Seperti pelatih Liu sudah mencapai 90% dan naik semakin cepat. Aku tidak akan menyanyikan hadiah dari sistem, makanya aku harus fokus ke salah satu mereka dulu. Seng Yuan, apa sedang kamu lakukan? Aku merindukanmu, kata Hejime. Hahaha, ini dia. Seperti rayuan setan saja, yang dimana ini membuat aku semakin tertarik. Aku membuatnya belum selama ini, tetapi umpan yang kupakan sudah dimakan sama ikannya. Sedang ada makan malam. Aku menjemputmu setelahnya ya. Oke, di mana aku harus menunggu? Di kafe saja seperti biasa. Aku akan mengirimkan waktunya nanti. Oh siap. Di sini Seng Yuan pun sudah WA-an, di mana Ibu Li mentok di situ tidak bisa menaikkan probabilitas atau kesukaannya lebih dalam lagi. Ibu Lin, Smart Junior dia tahu dia tidak bisa go public, jadi dia memilih tempat yang tidak bisa dilihat siapapun. Kenapa Seng Yuan? Apa kamu sibuk? Makanya terlalu matang ya. Makan dulu, kerja nanti, kata Seng Yuan. Di sini maksudnya, kata Ibu Lin. Di sini Ibu Lin memperingatkan Seng Yuan tidak main HP selama dia makan. Ada sesuatu yang mendadak, Ibu Lin. Selesai makan aku akan mengantarmu pulang. Aku akan mengambilkan buah-buahan yang segar untuk adikmu. Baiklah, urusan yang sesungguhnya lebih penting dulu dan yang lainnya bisa belakangan. 1 jam kemudian setelah mengantarkan Ibu Lin dan kembali ke kafe. Di sini Seng Yuan, si naga kecil, sudah menunggunya di depan kafe.
Seng Yuan, kemana kita akan pergi? Sebuah hotel tentunya. Sebuah hotel? Muka bangke juga ini Seng Yuan ya. Oh anjir. Setelah terakhir kali bebannya tidak begitu berat, tapi diperlakukan hanya sebagai alat tetapi menyakitkan. Andai saja aku perasaan nyata di antara kita, batin Hejime. Ini adalah batinnya. Seng Yuan, tidak bisakah kau lebih lembut malam ini? Tolong jangan perlakukan aku seperti ini. Meskipun tanpa dasar perasaan, diperlakukan seperti olehnya terlalu tidak adil. Tenang saja. Di sini Seng Yuan langsung aja main brutal. Seng Yuan, apa yang kau lakukan? Kali ini lebih buruk dari terakhir kali. Aku hanya ke bawah suasana dan mencoba sedikit roleplay. Apa kamu baik-baik saja, Nona? Di sini Xiaoye pun langsung menangis karena perilaku Seng Yuan yang kasar. Apa Seng Yuan? Kamu bermain peran? Ya, kamu tahu tipe pria yang mendominasi dan wanita yang penurut adalah kesukaanku. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau tidak memberitahu dulu? Aku pikir kau benar-benar orang seperti itu, kata Xiaoye sambil mewek nangis bersimbuh di depan Seng Yuan. Lain kali aku akan memperingatkanmu, tapi jujur, reaksimu anehnya membuatku ketagihan. Pakaianku robek, apa yang harus aku pakai ke sekolah besok? Tenang saja, di situ banyak pakaian, ntar aku ganti yang lebih banyak dan lebih mewah. Aku akan mengirimkan beberapa yang baru sebelumnya, tapi mungkin aku membiarkan wanitaku tanpa pakaian saat ini. Sambil membuka pelindung melon, Seng Yuan pun melanjutkan lagi. Seng Yuan, hati-hati dan jangan gegabah. Setelah goyang dumang selama 2 jam penuh tanpa perhitungan, rupanya mereka sudah capek juga. Junior, lihatlah, tas dan pakaian baru ini semuanya akan dikirim ke kamarmu besok pagi. Aku membelikannya secara online di Shopee Pay. Ya, jadi tenang saja. Ini akunku, kamu bisa pakai belanja sesuka kamu. Benarkah? Apa kau beneran bisa memilih dari semua ini? Iya, tenang saja. Limitnya sudah sampai 1 miliar. Gue kan orang kaya. Jangan khawatir soal harga. Pilih saja apa yang kamu mau. Dan kamu bisa memilih tas mewah Hermes atau yang lainnya. Anjir. Orang kaya tidak hanya bisa membuat penjualan bekerja pada jam 11 malam. Mereka bahkan bisa berbelanja tanpa melihat harga. Perasaan yang survival ini sangat aneh bagiku. Padahal uang jajanku di kampus saja tidak nyampe 500.000 per bulan. Perasaan pencapaian yang aneh di dalam COC yang dimiliki oleh Seng Yuan. Kalau aku menjadi wanitanya, mungkin akan lebih lagi. Di antara semua gadis di sekitar Seng Yuan, pasti ada beberapa yang pernah tidur dengannya, bukan? Tentu saja. Ini akan menjadi luar biasa bagiku, bagi awal karirku di dunia persegerdedian. Wiwi, benar lagi periksa kamar sekarang. Di sini Seng Yuan sedang mengasih kode kepada si Wiwi. Kalau dia suruh diem aja, jangan banyak omong karena Wiwi nelpon. Hey Yombo, kamu sudah berhari-hari tidak menelponku. Oh, aku sedang sibuk. Kamu tahu sendiri bukan? Ya, tapi aku sangat merindukanmu. Kapan kamu akan mengunjungiku? Bukankah kamu bilang masih 2 hari lagi? Jadi mungkin Senin atau Selasa ya, aku akan ke tempatmu. Oh, selama itu sulit sekali untuk menunggu. Baiklah, kalau gitu awas kalau kau macam-macam di belakangku. Akan kupotong rudalmu loh. Kalau kau bisa selingkuh di belakangku. Anjir, galak juga nih Wiwi. Di sini rupanya Sesue merasa cemburu dengan kelakuan Seng Yuan yang menduakannya. Dia sangat perhatian terhadap Wiwi. Perasaan itu, apakah aku juga bisa mendapatkannya perhatian dari Seng Yuan semacam ini? Aku jadi pingin bersama Seng Yuan lebih lama. Hei, masuk dan bantu aku. Apa? Rupanya di sini Wiwi langsung saja ngasih selimut ke tanah. Kenapa kamu memakai jubah mandi? Lepaskan saja. Kenapa? Di sini Seng Yuan langsung siap-siap di kamar mandi untuk menerukamnya. Jangan kasar begitu Seng Yuan. Langsung saja mereka pun melanjutkan ronde selanjutnya di kamar mandi. Hei, main permainan air ya? Apa kamu belum belajar dari kesalahanmu? Kata Seng Yuan. Keesokan paginya Seng Yuan sudah berangkat untuk berlatih dengan pelatih Yu. Nona Long, apa sudah sesuai keinginan Anda? Jika belum, saya akan mengambil lagi dari toko sebelah sesuai dengan yang Anda mau. Tidak juga. Rupanya Liu Xiaoye pun langsung mendapatkan baju mewah yang ia pesan dengan kekuatan uang Seng Yuan. Tidak perlu terima kasih, semuanya pas kok. Benarkah?
Nona, ini semua dikirim setelah Seng Yuan membayar totalnya 112 juta. Apakah ini kehidupan yang saya impikan? Benar-benar terjadi. Duit begitu aja mengalir ke tempatku. Luar biasa. Selain itu, aku juga dapat cashback dari Seng Yuan tadi malam. Tapi sekarang, setelah saya benar-benar memilikinya, saya menyadari bahwa yang lebih saya pedulikan adalah hati Seng Yuan. Apakah dia benar-benar merasakan sesuatu untukku? Apakah dia akan selalu memperlakukanku dengan lembut, dengan perasaan, atau dengan cinta? Aku pengen hati Seng Yuan untukku. Inilah kemauan dari Liu Seiyu. Karena kesulitan Long Jianghan, tiba-tiba naik pengeluaran menghasilkan 4 kali critical hit, mendapatkan 448.000 cashback yang diterima oleh Seng Yuan karena mengeluarkan uang untuk wanita. Gua tambah kaya, batin Seng Yuan yang sedang enak-enak menikmati cashbackan dari sistem. Liu Xiaoye, The Junior punya tingkat kritikal yang tinggi. Sepertinya dia adalah kandidat NPC utama. Bagus, sebaiknya saya berusaha lebih keras untuk mengembangkannya dan tingkat kesukaannya ke depannya. Untuk lain kali, selain permainan peran, apalagi yang sebaiknya saya lakukan dengannya akan semakin menarik. Oke, nantikan kelanjutan ceritanya di channel gua ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, supaya admin tambah bahagia. See you next time.